tetap kita akan mensuplai air bersih, tetapi kita akan bentuk sistemnya lebih komprehensif dengan pola bank air. Nah, dengan pola bank air ini nanti penduduk masyarakat setempat yang akan datang mengambil air. Jadi untuk tahun 2020 SK yang kita keluarkan untuk darurat kekeringan, jumlah kecamatan yang terdampak itu 15 kecamatan. Untuk 15 kecamatan ini pola kami berbeda treatmentnya di masing-masing kecamatan. Untuk 4 kecamatan prioritas, yang pertama Jerowaru, dari BPBD kami menyiapkan 2 armada resmi di Kecamatan Keruak 1, di Kecamatan Suwele 1, dan di Kecamatan Sambelia 1. Sisanya 11 kecamatan yang terdampak itu by order atau on call yang standby 6 tangki di BPBD. Nah, karena Kecamatan Jerowaru merupakan kecamatan yang paling luas dampaknya, berbeda dengan kecamatan yang lain, kami melakukan treatment khusus. Ada pola baru yang kami lakukan setelah kami melakukan kajian dari segala sisi, aspek sosial, aspek ekonomi, sama aspek yuridis. Kami sepakati akan ada treatment khusus, yaitu memberdayakan pengusaha tangki air swasta yang ada di wilayah Sakraraya, Keruak, Jerowaru. Nah, untuk itu kami melakukan koordinasi dengan seluruh kepala desa Kecamatan Jerowaru untuk menentukan titik-titik suplainya. Kami turun langsung dari BPD menjemput bola data ini, dan kami sepakati akan ada 2 zona lokasi terjauh dan dekat atau dan sedang. Nah, untuk lokasi terjauh ini kami mengambil patokan titik pengambilan air, yaitu di Sumur Tutu di Jerowaru, untuk disuplai ke seluruh wilayah Kecamatan Jerowaru. Pola treatment khusus ini kami gandeng, yaitu memberdayakan mobil-mobil tangki air swasta untuk mensuplai, tentu dengan harga yang sudah kami sepakati, dan insya Allah tidak ada markup. Yang pertama, setelah kami menentukan titik, kami melakukan perjanjian kerjasama dengan, alhamdulillah berhasil, dengan 6 mobil tangki swasta yang ada di Kecamatan Jerowaru, Keruak, Sakra, dan Sakra Timur. Dan karena kami menggunakan tertib administrasi, kami bisa hanya mengakomodir 6 untuk mensuplai lokasi terjauh yang harga kesepakatan kami 250.000 per tangki. Nah, dengan mobil 6 tangki ini bisa mensuplai 4-5 kali per hari dengan lokasi terjauh. Nah, untuk lokasi-lokasi terdekat, kami sangat memaksimalkan untuk disuplai oleh mobil tangki dari BPBD. Dan alhamdulillah proses ini berjalan lancar hampir 1 bulan ini. Setelah tanggal 14 September ditetapkan darurat kekeringan oleh Pak Bupati, sampai hari ini tetap kita bekerja keras untuk masyarakat, karena sampai tanggal 31 Desember SK ini baru kita evaluasi tindak lanjut ke depan. Untuk saat ini pendanaan murni dari dana tidak terduga dari Kabupaten Lombok Timur. DTT dari provinsi belum ada, termasuk kami belum juga menerima laporan dari dana siap pakai dari BNPB yang baru kami usulkan setelah adanya SK tanggap darurat dari pemerintah Kabupaten Lombok Timur. Berbicara dampak kekeringan yang ada di Kabupaten Lombok Timur, ini ada 2 permasalahan yang sangat berpengaruh, yaitu yang pertama karena memang ini siklus, karena meteorologi. Siklus kekeringan ini yang hampir kita bisa pastikan kapan datangnya, kapan berakhirnya, karena ini dari dari informasi BMKG kita update, termasuk puncak kekeringan yang diprediksi ya minggu terakhir ini merupakan puncaknya. Mulai di Oktober ini akan menurun sampai Desember, dan terbukti mulai Oktober ini 1 kali seminggu sudah mulai curah hujan. Yang kedua, karena memang kekeringan karena hidrologi, karena sumber-sumber mata air dan sebagainya. Karena hidrologi dan air bawah tanah dan sebagainya, air dalam berkurang. Jadi sumur bor yang ada di seluruh wilayah Kecamatan Jerowaru
debit airnya menghilang sama sekali, bahkan banyak yang berkurang, ada yang berfungsi tapi debitnya sangat kecil. Tentu ini tidak bisa kita rubah seketika keadaan ini, karena memang ini sudah secara hidrologi, secara meteorologi yang menyebabkan dampak keringan ini sudah memang pasti akan terjadi, sebuah keniscayaan. Jadi tentu ke depan ini menjadi patokan kita. Jadi tata kelola air ini memang harus kita kedepankan, baik dari tata kelola dari penggunaan dari masyarakat, baik tata kelola dari pelayanan dari pemerintah ke masyarakat. Nah, dengan tata kelola pola baru ini tentu perlu penyempurnaan. Nah, ke depan kami dari BPBD khususnya di bidang kedaruratan dan logistik, setelah berkali-kali turun ke lokasi termasuk di seluruh kecamatan yang ada, di beberapa kecamatan terutama menjadi pilot proyek kami ke depan, karena yang paling luas yaitu di Kecamatan Jerowaru. Memang untuk saat ini ada dua pola penyelesaian darurat kelangkaan ke depan setiap musim kemarau air bersih. Pola pertama yaitu memperbanyak sambungan PDAM di Kecamatan Jerowaru. Tentu ini pekerjaan yang berat, membutuhkan waktu yang lama, membutuhkan biaya, dan mau tidak mau harus dilaksanakan, dan alhamdulillah dalam proses. Bagaimana di Sumur Tutu tetap sekarang lagi disambungkan, terus di Pandan Dure juga dipakai untuk Kecamatan Keruak sekitar 1000, dan ke depan juga ini PDAM kemarin juga untuk tetap akan membuat suplai air bersih dari Kecamatan Aimel ke Jerowaru, untuk bagaimana supaya setiap tahun bertambah jumlah rumah tangga yang teraliri PDAM. Itu program jangka panjang dan rutin berkesinambungan, tiada henti. Yang kedua, pola untuk treatment ke depan secara rutin setiap tahun yang tidak muluk-muluk, yang masuk akal. Kami tetap kita akan mensuplai air bersih, tetapi kita akan bentuk sistemnya lebih komprehensif dengan pola bank air. Pola bank air ini merupakan salah satu jawaban kami selain sambungan air bersih ke depan, yaitu dengan membentuk pos-pos tandon yang berskala lebih besar di seluruh titik yang membutuhkan, yang sesuai dengan data yang kami terima. Nanti kita petakan titiknya berbasis rumah tangga. Tandon-tandon ini fungsinya menampung air yang dalam minimal 2.200 liter, dan kami rencanakan minimal besok 5.000 liter. Ini tinggal kita revitalisasi berapa, yang sebenarnya sudah terbangun, tapi tinggal kita permanenkan, tinggal kita tempatkan yang terbaik, sambil kita pembangunan baru di seluruh daerah Kecamatan Jerowaru sampai datangnya musim kemarau tahun depan. Nah, tentu ini juga membutuhkan biaya dan sebagainya, tapi bisa kita bekerjasama dengan desa, dengan lembaga-lembaga sosial kemasyarakatan lainnya, termasuk BPBD sendiri, termasuk dengan masyarakat, untuk lebih mengefektifkan ke depan. Dengan pola bank air ini nanti penampungan ini tidak dialiri ke keran rumah masing-masing penduduk, akan tetapi penduduk masyarakat setempat yang akan datang mengambil air ke bank yang kita buat. Tidak seperti saat ini sekarang kami rugi di waktu ketika mobil tangki datang ke dusun Sekaroh misalnya. Kita lihat masyarakat kita hanya bawa dirijen, bawa ember kecil, dan kami rasa sangat tidak maksimal penggunaannya ke rumah. Belum jangkauannya dari rumahnya ke mobil tangki ngambil air hanya 5 liter. Kan baru 1 hari, mungkin tidak sampai 1 hari habis. Nah, dengan pola, dan tidak mungkin mobil tangki kita menginap. Nah, dengan pola bank air ini, ketika ada tandon 5.000, 1 tangki habis dikeluarkan, silahkan didistribusikan sesuai dengan awik-awik yang dibuat di masing-masing dusun. Seperti misalnya nanti kita taruh di masjid yang sudah ada tandon baknya, silakan dibuat awik-awiknya, nanti kita isi sekaligus. Jadi masyarakat berbondong-bondong setiap hari, tidak menunggu karena tidak dikejar. Karena kalau dia menunggu dikejar karena mobil tangki juga butuh cepat dia balik, dia butuh mendrop ke tempat yang lain, akibatnya terkesan terburu-buru. Kadang masyarakat kita baru saja datang
air sudah habis karena ngejar waktu untuk segera menghabiskan mobil air di mobil tangki. Harapan saya ke depan bank air ini bisa kita keroyok bersama-sama dengan seluruh stakeholder yang ada di Kabupaten Lombok Timur, baik itu Dinas Lingkungan Hidup, PUPR, termasuk BPBD. Kita secara bersama-sama, mana yang ada kita revitalisasi, yang belum ada kita bangunkan bank airnya, baru kita buat air-airnya. Nah, dengan cara ini kami merasa ini tidak muluk-muluk. Jadi hanya menertibkan pola, tetap polanya suplai air bersih. Karena tidak mungkin kita menciptakan sumber mata air baru untuk saat ini sampai ke depannya. Nah, pola suplai air bersih cuma tata kelolanya menggunakan pola bank air. Jadi kami tidak menunggu permintaan masyarakat mensuplai. Tidak menunggu masyarakat nelpon mensuplai. Kita begitu jadwalnya langsung dikirim ke bank air. Jadi tidak peduli dengan masyarakat nelpon atau yang WA atau ada yang ribut, enggak. Jadi kalau posnya sudah ditentukan ke depan, tinggal suplai satu tangki habis. Jadi mobil tangki tidak menunggu masyarakat berbondong-bondong datang. Itu mungkin dua solusi yang bisa kita pandangan kami dari bidang kedaruratan dan logistik BPBD. Solusi yang kedua merupakan solusi jangka pendek dan menengah untuk bagaimana masyarakat kita tidak resah, tetap optimis dengan hidupnya ketika disuplai air bersih secara rutin, cukup. Dan mudah-mudahan kita bisa berbuat maksimal dan ideal sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Tentu sebagai manusia, kami juga di momen ini mohon maaf sebesar-besarnya ketika terjadi kekurangan, terjadi kurang kepuasan dari penerimaan baik masyarakat, para tokoh, para pimpinan-pimpinan desa terhadap pelayanan kami di seluruh kecamatan yang terdampak kekeringan pada tahun ini, bil khusus di Kecamatan Jerwaru yang sangat luas. Kami juga sangat bersedih ketika tidak bisa memberikan pelayanan yang paripurna, sempurna kepada masyarakat. Tapi yakinlah, kami dari pemerintah daerah Kabupaten Lombok Timur tetap optimis, tidak mengenal waktu libur, tidak mengenal siang dan malam. Selama memang ada informasi baik dari kalangan media, baik dari LSM, baik dari masyarakat, kami siap dihubungi dan insya Allah tidak ada satupun permintaan selama ini sampai dengan hari ini yang kami tolak. Terlambat, ya, ada beberapa titik yang terlambat karena medan, karena kendala BBM, solar dan sebagainya, karena di akhir-akhir bulan ini sering sekali terjadi kelangkaan. Itu mungkin kendala-kendala kita saat ini, tapi kendala-kendala itu tidak mengurangi semangat kami dari pemerintah daerah Kabupaten Lombok Timur, dari BPBD untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Mohon doanya, semoga tugas-tugas ini dan semoga darurat kekeringan ini segera berakhir dan kita mempersiapkan diri ke depan untuk bagaimana membuat tata kelola air yang lebih baik, lebih efektif dan efisien sehingga dirasakan manfaatnya sebanyak-banyaknya untuk masyarakat kita. Terima kasih. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.